Oke, kita lanjut lagi di video kedua ini mengenai Activity Based Costing atau ABC. Nah, langkah-langkah dalam sistem Activity Based Costing ini yang pertama adalah mengidentifikasi biaya, sumber daya, dan aktivitas. Nah, tahap pertama itu yang kalian harus lakukan jadi seorang akuntan biaya itu dalam menerapkan pembebanan biaya Activity Based Costing atau ABC adalah menganalisis aktivitas untuk mengidentifikasi biaya, sumber daya, dan aktivitas di perusahaan. Jadi kalian di pabrik itu perhatikan kira-kira aktivitas apa saja yang berhubungan dengan produk itu. Nah, kebanyakan perusahaan pencatatan biaya sumber daya dilakukan pada rekening-rekening yang spesifik dalam sistem akuntansinya. Umumnya, pencatatan beberapa biaya aktivitas dicatat dalam suatu rekening biaya tunggal atau sebaliknya. Biaya dari suatu aktivitas dicatat beberapa rekening yang berbeda. Berdasarkan hal tersebut, perlu dilakukan pemisahan dan penggabungan biaya-biaya yang berasal dari satu aktivitas yang sama. Dalam analisis aktivitas berikut ini merupakan beberapa pertanyaan yang lazim dalam mengidentifikasi aktivitas. Jadi, dalam hal menganalisis aktivitas itu harus hati-hati. Jangan harus tepat ya, jangan terlalu banyak aktivitas yang kita masukkan dan jangan pula terlalu sedikit. Harus berdasarkan fakta dan realita kira-kira apa saja aktivitas yang berhubungan dengan memproduksi suatu produk. Nah, apa saja pertanyaan yang berkaitan? Yang pertama adalah apa pekerjaan dan aktivitas yang dilakukan. Kemudian, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melakukan aktivitas tersebut? Kemudian, sumber daya apa yang dibutuhkan untuk melakukan aktivitas tersebut? Kemudian, nilai atau value apa yang diberikan aktivitas tersebut pada produk, jasa, konsumen, dan organisasi. Jadi, ini pertanyaan-pertanyaan yang harus kalian analisis. Apa aktivitasnya dan berapa lama waktu melakukan aktivitasnya? Kira-kira dalam membentuk pola baju berapa lama? Sumber daya apa saja yang dibutuhkan? Siapa kira-kira yang memotong pola baju itu? Apakah mesin? Apa tenaga manusia? Kemudian kira-kira value apa yang diberikan aktivitas itu terhadap produk? Nah, jadi itu harus yang hal-hal penting yang harus kalian perhatikan. Nah, kemudian slide selanjutnya. Nah, dengan cara ini aktivitas dikelompokkan menjadi 4 level. Jadi dengan cara pertanyaan tadi ada 4 level aktivitas. Yang pertama, aktivitas level unit. Nah, dalam level unit ini, kira-kira aktivitas apa yang dilakukan dalam menghasilkan satu unit produk. Nah, per unit, jadi kita perhatikan untuk menghasilkan satu unit baju berapa, aktivitasnya apa aja. Kemudian ada juga dinamakan aktivitas level batch atau batch level activities. Nah, dalam aktivitas yang dilakukan untuk menghasilkan dari grup produk jasa itu apa saja satu grup ini, misalnya produk baju jas atau baju blazer nih, kira-kira apa saja di grup aktivitas ini, apa saja yang dikeluarkan. Kan ada juga aktivitas yang dilakukan per batch atau per grup gitu ya. Kemudian perusahaan tuh biasanya kan ada yang misalnya kalau udah dijadwalkan bersama satu grup ini aktivitasnya adalah pembongkaran atau pengiriman misalnya seperti itu ya. Oke. Kemudian aktivitas level produk. Nah, aktivitas yang dilakukan untuk mendukung satu tipe produk yang spesifik. Nah, jadi dalam produk ini, nah ini kelebihan apanya ya? Kelebihan, bentar. Nah, dalam satu aktivitas level produk, satu produk, kira-kira apa yang dilakukan aktivitasnya, kan harus telusuri apa itu yang berkaitan dengan per produk. Oke, bentar. Nah, kemudian yang keempat adalah kalian harus melihat aktivitas di level fasilitas. Nah, di fasilitas ini kira-kira apa saja aktivitas yang dilakukan. Nah, pengelompokan aktivitas juga dilakukan berdasarkan kesamaan rasio konsumsi. Rasio konsumsi merupakan rasio yang membandingkan antara tingkat konsumsi sumber daya satu jenis produk dengan tingkat konsumsi sumber daya untuk total semua jenis produk. Dirasiokan konsumsinya kira-kira kalau satu produk bagaimana dibandingkan dengan semua jenis produk. Oke. Tahap selanjutnya untuk
langkah ABC costing ini adalah yang kedua adalah mengalokasikan biaya ke dalam objek biaya. Nah, ABC ini menggunakan dasar pemicu konsumsi biaya sumber daya dan mengalokasikan biaya sumber daya ke produk. Biaya sumber daya dapat dialokasikan ke dalam aktivitas berdasarkan estimasi atau penelusuran langsung. Jadi, di dalam ABC ini kita harus objek biayanya apa? Misalnya kalau kita dalam memproduksi baju tadi misalnya ya, kalau misalnya penjahitan misalnya, dalam departemen penjahitan misalnya. Nah, kira-kira apa itu, Dek? Kira-kira apa pemicu biayanya itu di dalam memproduksi penjahitan? Apakah dia menggunakan jam mesin kah atau menggunakan jam tenaga kerja langsung? Kalau biasanya kan kalau di pabrik itu kan menggunakan jam mesin misalnya kan, dia menggunakan mesin pabrik misalnya kan. Nah itu pemicunya dari situ gitu kan. Jadi dilihat aktivitasnya penjahitan gitu kan. Kemudian penelusuran langsung membutuhkan pengukuran sumber daya yang sesungguhnya. Oke. Langkah selanjutnya adalah mengalokasikan biaya aktivitas ke objek biaya. Langkah terakhir adalah mengalokasikan biaya aktivitas ke dalam objek biaya berdasarkan pemicu biaya aktivitas. Nah, pemicu biaya aktivitas ini dapat menjelaskan naik turunnya biaya. Tarif pembebanannya bagaimana? Jadi BOP yang dibebankan itu adalah anggaran BOP per pool aktivitas dibagi aktivitas yang diestimasikan. Nah, kemudian lanjut. Nah, untuk satu kelompok dapat berisi dari beberapa aktivitas sekaligus sehingga perhitungan dapat dipilih salah satu aktivitas. Nah, langkah pembebanan biaya overhead rumusnya bagaimana? Total overhead yang dibebankan sama dengan tarif overhead dikalikan dengan aktivitas sesungguhnya. Jadi untuk menghitung BOP yang dibebankan adalah tarif BOP dikalikan aktivitas yang sesungguhnya. Contohnya ada soalnya seperti dalam seperti dalam kasus perusahaan Petrogas, informasinya adalah sebagai berikut. Terdapat 4 aktivitas. Nah, dalam perusahaan Petrogas ini ada penggunaan kelistrikan, ada pengujian, ada pengesetan, ada penanganan bahan, dan biayanya adalah sebagai berikut. Kemudian data produksinya bahwa untuk pengukuran aktivitasnya, di sini kalian perhatikan jika ingin memproduksi premium, unit yang diproduksinya 20.000 liter misalnya premium, maka biaya utamanya adalah 156 juta. Apa saja kira-kira biaya yang objek biayanya yang kita hitung? Misalnya kalau dalam menghasilkan premium itu membutuhkan 20.000 jam kerja langsung, membutuhkan 10.000 jam mesin, membutuhkan 40 production run, dan 120 pemindahan bahan. Kalau solar dia lebih banyak lagi yang dihasilkan 200.000 liter solar, maka biaya yang dikeluarkan ada 1.476 juta, jam tenaga kerja langsungnya itu 180.000 jam, kemudian mesinnya ada 90.000 jam, production run-nya 20 dan pemindahan bahannya 60. Nah, pertama kita totalkan dulu untuk jam atau penghitungan dari biaya objek biayanya itu. Jam kerja langsung itu kita totalkan dulu premium dan solar yaitu 200.000 jam. Kemudian untuk jam mesinnya kita totalkan juga 10.000 tambah 90.000 menjadi 100.000 dan production run-nya menjadi 60 dan pemindahan bahannya adalah 180. Nah, cara menghitung biaya produk di Petrogas itu pertama yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi aktivitas yang dilakukan. Nanti kan ada 4 aktivitas. Pertama kelistrikan, pengujian, pengesetan, dan penanganan bahan. Dan juga ada 4 pemicu biaya. Jam kerja langsung, jam mesin, production run, dan pemindahan bahan. Nah, yang kedua adalah mengalokasikan BOP ke setiap aktivitas dan terakhir mengalokasikannya ke objek biaya. Maka tahap selanjutnya